Indonesia termasuk salah satu negara yang buruk dalam pengumpulan pajak hingga disejajarkan dengan Nigeria. Fakta pahit itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Sebagai contoh, Luhut mengungkapkan sejumlah sepeda motor di Indonesia mencapai jutaan unit, tetapi hanya 50% yang membayar pajak. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Luhut menyatakan dukungannya terhadap program Cortex di Kementerian Keuangan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia. Survei Konsumen Bank Indonesia pada Desember 2024 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Direktur Eksekutif dan Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen Desember 2024 yang tercatat sebesar 127,7, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks pada bulan sebelumnya sebesar 125,9. Adapun Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentukannya. Secara kategori, pengeluaran responden peningkatan IKK tertinggi terjadi pada responden dengan pengeluaran 4,1 juta hingga 5 juta. Kemudian secara spasial, peningkatan IKK tertinggi terjadi di Kota Lampung, Banten, dan Semarang. Lalu berdasarkan IKE, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini menguat. Menurut Denny, penguatan tersebut didorong oleh perbaikan dalam indeks penghasilan saat ini, indeks tersediaan lapangan kerja, dan indeks pembelian barang tahan lama. Menurut Denny, penguatan tersebut didorong oleh perbaikan dalam indeks penghasilan saat ini, indeks ketersediaan lapangan kerja, dan indeks pembelian barang tahan lama. Harga cabai Jakarta melonjak hingga Rp110.000 per kilogram. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa masalah utama bukan pada produksi, melainkan distribusi. Amran menyatakan produksi cabai nasional sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan. Curah hujan tinggi mempengaruhi pengiriman logistik. Produksi cabai nasional mencapai lebih dari 2 juta ton per tahun, jauh di atas kebutuhan 1,17 juta ton. Namun cabai yang tidak bisa disimpan dalam cold storage memperburuk distribusi, terutama di musim hujan. Sentra-sentra produksi di daratan tinggi masih relatif aman meski beberapa wilayah tergenang banjir. Sementara itu, harga cabai merah keriting per 9 Januari 2025 turun ke level Rp52.470 per kilogram. Dan cabai rawit merah naik Rp600 ke level Rp74.230 per kilogram. Biro Statistik Nasional China merilis inflasi negeri tirai bambu pada bulan Desember merosot ke angka 0,1% secara tahunan. Penurunan ini memicu kekhawatiran deflasi. Angka ini lebih rendah dari posisi bulan November sebesar 0,2%. Namun sejalan dengan perkiraan pasar, inflasi inti yang tidak termasuk harga pangan dan energi 0,4% secara tahunan. Harga pangan turun 0,6% secara bulanan akibat kondisi cuaca. Harga sayuran dan buah segar masing-masing turun 1,4% dan 1%. Inflasi di tingkat konsumen mendekati 0, mengindikasikan jika China terus berjuang dengan permintaan domestik yang melemah. Tingkat suku bunga KPR di Amerika Serikat naik untuk minggu keempat berturut-turut mencapai 6,99% untuk KPR fixed rate 30 tahun. Dengan pinjaman di bawah $766.550 Amerika Serikat. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi sejak Juli 2024 dan menyebabkan penurunan volume aplikasi KPR sebesar 3,7% dibandingkan minggu sebelumnya. Total aplikasi KPR di Amerika Serikat turun 3,7% dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Sementara itu, pengajuan KPR untuk membeli rumah turun 7% selama seminggu dan 15% lebih rendah dari minggu yang sama tahun lalu. Ada lebih banyak pasokan rumah untuk dijual sekarang daripada Januari lalu. Tetapi suku bunga yang lebih tinggi dan harga rumah yang lebih tinggi membuat pembeli tidak berminat.